Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fala dengan NIM 0572655524 dengan prodi Ilmu Administrasi Bisnis yang berada di lokasi UPBJJ Pekanbaru Riau. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir melalui proses panjang dan penuh makna. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dengan secara tiba-tiba, melainkan melalui perdebatan, pemikiran, serta semangat persatuan dari para tokoh bangsa menjelang kemerdekaan Indonesia. Latar belakang lahirnya Pancasila tidak dapat dilepaskan dari situasi politik saat itu. Ketika Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai bentuk persiapan menuju kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas utama badan ini adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan inilah momen penting di mana gagasan tentang dasar negara mulai dibahas secara mendalam. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh bangsa seperti Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno menyampaikan pandangan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Puncak dari sidang pertama terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah dan memperkenalkan istilah Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar yang terjadi di atas. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Muafakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan ini kemudian menjadi dasar pembentukan panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta, A.A. Maramis, dan tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami penyempurnaan sebagai disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 19 Agustus 1945. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati para pendiri bangsa dalam menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan berkelompok. Dengan demikian, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan berbagai nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Di antaranya nilai-nilai tersebut adalah persatuan, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan. Para tokoh bangsa menunjukkan keteladanan luar biasa dalam berdialog dan berkompromi demi mencapai kesepakatan bersama. Mereka menetapkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, suatu yang sangat relevan untuk dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini. Bagi saya pribadi, proses lahirnya Pancasila memberikan pelajaran berharga bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak mungkin terwujud tanpa semangat persaudaraan dan saling menghormati perbedaan. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga panduan moral yang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern seperti sekarang, ketika arus informasi begitu cepat dan perbedaan pendapat mudah memicu perpecahan, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting agar kita tetap bersikap bijak, toleran, dan adil terhadap sesama. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab
untuk terus mengembangkan nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari penghormatan perbedaan, penumbuhan semangat gotong royong, hingga berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga melanjutkan cita-cita mereka dan membangun Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaan. Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang akan selalu relevan. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilainya, kita dapat menjaga keutuhan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di tengah tantangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.